Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Reksawan Budi sebagai fasilitator Desa Sejahtera Astra. Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga petani. Sejak kecil, saya selalu melihat bagaimana keresahan para petani dan warga desa sekitar akan limbah yang belum bisa termanfaatkan secara optimal. Bermula dari keresahan itu, kami pun bersama berinisiatif untuk membangun konsep circular agriculture dalam mengolah limbah organik menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Inisiatif ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami bergerak bersama masyarakat, berkolaborasi dan terus bersinergi dalam membangun desa wisata bersih yang kami mulai dari Serumbung, Magelang, Jawa Tengah. Nama saya Cokro Reno atau lebih akrab dipanggil Pak Cokro. Saya di sini sebagai penanggung jawab dan untuk bidang Mudi Luhur, bidang packing gas Mudi Luhur. Saat ini lagi proyek ekspor berapa ton, Mbak? Dan di mana? Ini hari ini kita proses untuk cicil karena untuk inspek katanya besok, rencana mau ke Cina kita besok 15 ton. 15 ton. Ya, dengan adanya kegiatan ekspor ini kami menyerap hampir seluruh produk salak dari petani. Kami juga mengurangi limbah karena untuk salak yang kami ekspor itu semuanya hampir terpakai, nggak ada limbahnya. Karena untuk yang salak rigid, dagingnya dibuat keripik, bijinya dibuat kopi, kulitnya itu kita buat pupuk. Ini bentuk support kita bisa clear untuk mensupport dari Gapok Tanya ya Pak ya. Gapok Tanya untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan mewadahi ekspor buah salak. Alhamdulillah ini bisa ekspor 15 ton ke Cina dan harapannya nanti ini akan terus berlanjut setiap minggu ya Pak. Kalau untuk keresahan para petani salak itu terkait limbah salaknya itu pripun Budi? Kalau limbah itu kalau misalkan kayak kulit itu malah jadi pupuk yang bagus itu. Tapi yang dipermasalahkan itu bijinya. Kalau bijinya bisa tumbuh itu kan mengganggu yang udah besar-besar ini loh. Dan efeknya juga nggak bagus untuk pertumbuhan yang lain. Jadi makanya kalau untuk biji itu harus diolah kalau bisa. Sumber daya yang ada pada salak ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, dan kalau misalkan dari limbah-limbah salak itu kalau buat pupuk malah bagus itu. Kan jadi pupuk organik juga. Iya betul. Seberapa banyak tuh Budi limbah salak sak Serumbung ini Budi? Kalau limbahnya ya banyak juga sih, tapi kan udah banyak keserap ke kebun-kebun masing-masing gitu. Inovasi dari Gapok Tani itu sangat mendukung petani banget dan sangat menguntungkan petani. Kalau dulu misalkan biji salak kan bisa tumbuh di kebun-kebun. Kalau diolah kan bisa jadi nilai jual. Bentuk bantuan dari Astra untuk pemusatan limbah salak kemudian diolah menjadi pembudidayaan maggot itu seperti apa? Soalnya kan kalau salak busuk itu dibuang itu kan akan menimbulkan lalat buah. Lalat buah kan termasuk hama di salaknya dan sangat pengaruh sekali. Makanya kalau ada budidaya maggot itu dari salak-salak busuk itu bisa buat ternak maggot. Bisa termanfaatkan. Ya, dan sangat bagus itu. Terkait desa wisata bersih ini manfaatnya bagi warga sekitar seperti apa? Sangat bagus manfaatnya, kan kita juga lebih ini kan. Kalau misalkan kebun-kebun buat wisata juga kan, kalau kebunnya bersih buat wisata itu juga meningkatkan ekonomi juga. Kan jadi harusnya cuman kita kebunnya buat kita kan bisa buat berwisata. Kalau dari pendapat Ibu Tuti sendiri, seperti apa manfaat dari program desa wisata bersih seperti ini? Menurut saya itu dengan adanya desa wisata bersih ini, kami selaku petani salak itu sangat beruntung sekali dengan adanya desa wisata bersih. Kalau untuk manfaatnya ada Gapok Tani Mudi Luhur, terus salaknya bisa diserap untuk ekspor itu sangat membantu para petani enggak Bu? Sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Iya. Karena apa itu Bu? Pertama harganya. Harganya pasti dinaikkan nggih. Nggih. Daripada di warung kan harganya lebih. Oh, ngoten. Saya Ibu Surami sangat terbantu dengan adanya desa wisata bersih.
Pak Yahid, kenapa dulu bisa punya inovasi memanfaatkan biji salak yang sebelumnya belum termanfaatkan dengan baik jadi punya nilai jual tambah, Pak? Sebenarnya kan kita bikin olahan salak, dibikin dodol salak sama geplak salak. Waktu itu alhamdulillah lumayan lah produksinya. Akhirnya biji salaknya melimpah, kok dibuang ke kebun itu pada tumbuh dan merugikan gitu. Iya, terus akhirnya kita coba-coba jemur, kita roasting pakai manual gitu. Terus kita tumbuk, kita menghalusnya pakai blender, terus kita seduh, kita minum sendiri awalnya. Akhirnya kita browsing, ternyata banyak manfaatnya. Oh, iya. Ya, alhamdulillah karena binaan Astra ini dari kami petani yang mengolah salak menjadi olahan dan ada limbahnya bisa termanfaatkan, bisa maksimal pemanfaatannya dan yang penting menambah penghasilan, Mas. Program Desa Wisata Bersih seperti apa, Pak, manfaatnya di warga itu? Berkat adanya program Desa Wisata Bersih ini, masyarakat sangat terbantu menjadi lebih maju lagi dalam bidang wisata. Saya berharap juga ke depannya bisa dilanjutkan oleh generasi muda agar bisa lebih berkembang lagi, Mas. Nama saya juga orang dari Ulas Salak, salah satu binaan dari Astra yang sampai saat ini telah banyak dibantu, sehingga setelah dibantu oleh Astra itu banyak perbanyak, terutama di bidang masyarakat. Alhamdulillah masyarakat banyak sekali dibantu oleh Astra dengan adanya promo-promo yang diadakan oleh Astra, dan yang terakhir alhamdulillah Astra juga membantu memfasilitasi untuk kita ke legalitas BPOM. Terima kasih dan Astra telah membantu kami. Semoga usaha kami selaku UMKM binaan Astra bisa berkembang dengan baik. Alhamdulillah kalau pengelolaan limbah itu kan sudah dibuatkan tempat sehingga untuk limbah tidak menjadi istilahnya polusi di area. Alhamdulillah kalau dengan program Desa Wisata Bersih itu kan petani banyak merasakan bisa paling tidak ya limbahnya bersih.